وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدقة الله عليه والسلام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Segenap jajaran DKM Dewan Pemakmuran Masjid Baitullah yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Ramadan Masjid Baitullah yang insya Allah semuanya selalu dirahmati Allah. Amin. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-25. Malam ke-25. Berarti 24 hari kita sudah berpuasa. Harapan kita semua, apa yang kita sudah lakukan dari aktivitas Ramadan di awal sampai malam ini insya Allah diterima. Amin. Dan membekas pada diri kita sehingga lepas daripada Ramadan, semangat Ramadan terus ada dalam kolbu. Kendati pun Ramadan sudah usai. Jadi menghidupkan malam-malam Ramadan di luar Ramadan itu merupakan bukti asal bekas pada diri orang-orang yang beriman yang terus rindu dan kangen terhadap Ramadan. Jadi bukan hanya mereka menghidupkan Ramadan itu hanya Ramadan saja, tapi di luar Ramadan mereka tetap menghidupkan itu. Kalau mereka rajin berjamaah, maghribnya, isyaknya, qiyamul lailnya, meramaikan masjid, maka di luar Ramadan pun sama. Mereka tetap semangat Ramadan, meramaikan dan menghidupkan malam-malam di luar Ramadan. Kumpul bersama seperti ini, itu merupakan tuntunan yang memang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ramadan itu sebagai cermin kokohnya umat Islam, cermin persatuannya umat Islam, cermin kebaikannya umat Islam. Harapannya di luar Ramadan itu sama. Kalau di bulan Ramadan semangat berjuang orang-orang yang kaya di dalam bersolat, maka di luar Ramadan pun sama. Mereka terus bersemangat bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bersyukur di 10 terakhir ini Allah masih titipkan nikmat sehat walafiat, Allah titipkan panjang umur kita. Ini semuanya merupakan karunia yang wajib kita syukuri di 10 terakhir Ramadan ini. Karena kalau anak-anak sekolah, Bapak Ibu sekalian, ini penentu ujian terakhir ini, penentu yang menentukan perihal kita sebagai hamba diterima atau enggak, perilaku kita sebagai hamba. Stempel hambanya akan diberikan di malam ini. Asrul awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi memberikan kisi-kisi. Kalau orang kuliah itu, dosen kalau mahasiswa mau ujian itu dikasih kisi-kisi. Nanti dicari sendiri sama mahasiswa. Nah, Rasulullah kasih kisi-kisi. Kalau anda mau cari malam Lailatul Qadar, maka hidupkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Terus kamu iktikaf, berzikir, tadarus Quran, tenangkan dirimu, terus raih malam Lailatul Qadar. Yang apabila kamu mendapatkannya, maka ibadahmu itu jauh lebih hebat dari orang-orang terdahulu. Ini satu bentuk karunia kasih sayang Allah yang disebut malam Lailatul Qadar.
malam yang menentukan nasib kita, malam yang memberikan faedah untuk kita. Di malam itu turunnya Al-Quran Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang penuh keberkahan, malam yang menentukan nasib manusia. Bagus tidaknya manusia dalam pandangan Allah di malam-malam itu. Malam Lailatul Qadar yang apabila manusia beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan atau 6 bulan. Kalau kita mengukur umur umat Nabi Muhammad, tidak ada yang berumur sampai ratusan tahun misalnya. Dan jarang-jarang ditemukan. Umat-umat Nabi terdahulu, Bapak Ibu sekalian, itu umurnya di atas ratusan. Satu saja Nabi Nuh misalnya 950 tahun, belum lagi umatnya. Riwayat ada yang menyebutkan umat Nabi itu ada yang 1000 tahun, 700 tahun, ada yang 800 tahun. Banyak umur, dan mereka habiskan umur yang banyak begitu untuk ibadah, letih lelah mereka ibadah untuk bisa meraih surga. Sementara umur Nabi kita itu tidak ada yang sampai segitu. Nabi sudah kasih gambaran umur umatnya itu antara 60-70. Baina sinni wa sab'in. Antara 60 dan 70 itu umur Nabi kita Muhammad. Tapi kalau malam ini ada jamaah yang umurnya 69 tahun, 11 bulan, ya udah tinggal tunggu aja. Jadi makan durian montong, makan aja jangan pakai dimakan. Ya. Itu kan dikasih gambaran nama Nabi yang namanya kematian waktu alam ya. Tapi ketika malam Lailatul Qadar berjumpa dengan kita, karena kita memburunya, sebut saja 10 tahun saja kita ketemu malam Lailatul Qadar. Kalikan 83 tahun kali 10, 830 tahun. Ibadah kita sama dengan itu. Maka untuk meraih surga memiliki potensi yang gampang untuk masuk surga 10 tahun. Bagaimana kalau 20 tahun dan seterusnya. Nah, maka itu saya sering sampaikan kepada jamaah, jangan pernah meluputkan atau mengabaikan waktu-waktu kita di 10 terakhir. Terus kita berpikir taqarruban ila Allah, melakukan aktivitas kebaikan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang memberikan kebahagiaan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak semua manusia bisa beriktikaf di masjid, tidak semua, ya, karena kesibukan mereka dan seterusnya. Tapi lagi-lagi hal itu harus diniatkan. Jadi harus diniatkan. Perkara kita tidak mampu beriktikaf, niat kita bermasuk. Ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini terungkap dalam kalamnya seorang ulama besar berdasarkan ritual rohani yang bernama Syekh Muhammad Al-Muhajir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Misbahul Ulama. Ini berdasarkan ritual beliau dan ini diakui oleh para ulama-ulama. Maka ini dibenarkan oleh para ulama-ulama. Beliau merujuk pada hadis-hadis pilihan. Dalam ibarat beliau, dalam kalam beliau, Syekh Muhajir mengatakan begini. Wa qad harrar fuqaha al-Syafi'iyyah man shalla al-maghrib fi jama'atin wal isya'a fi jama'atin wa sunnat at-tarawih fi jama'atin faqad akhadha laylatal qadri bihaddi al-wafir
keterangan sahih. Siapa orang yang sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih berjamaah, terutama di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka telah mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sempurna tanpa harus menunggu dan menanti datang. Ini luar biasa saudara. Sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, terutama dilakukan 10 terakhir bulan Ramadan. Itu dia gampang, lebih-lebih kalau dari awal, maka dia akan dapatkan malam itu Qadar dengan sempurna. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, tadi sholat maghrib berjamaah, nah yang jamaah bagus, yang gak jamaah pastikan kesempatan beberapa hari. Ya, jadi jangan sampai tertinggal maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, maka itu akan mendapatkan potensi malam Lailatul. Sekalipun kita tidak bermalam-malam untuk itikaf, tapi lagi-lagi jangan pernah kita abaikan itikaf, niat harus dan lakukan begitu. Tapi yang 3 tadi jangan sampai ditinggalkan untuk berjamaah. Insya Allah kita